Sebagai seorang komandan berdarah besi, keinginan Adipati Macan Putih untuk menguasai selalu kuat. Melawan hal yang tidak diketahui, dia secara alami memilih untuk mengendalikan pihak lain. Mengenai apakah perkataan Huo Yuhao itu benar atau salah, dia harus menangkapnya terlebih dahulu sebelum menginterogasinya. Pengawal Macan Putih lainnya tidak bergerak. Hanya 4 pengawal yang melompat ke arah Huo Yuhao pada saat bersamaan. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Sungguh tidak mudah meyakinkannya, ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengan Adipati Macan Putih. Saat ini, perasaannya campur aduk. Dia hanya berhasil tetap tenang, dan mengatakan semua yang dia katakan sebelumnya melalui kemauan keras. Keempat penjaga khusus melepaskan jiwa bela diri mereka. 3 di antaranya adalah Kaisar Jiwa, dan yang terakhir adalah Sage Jiwa. Mereka cukup kuat. Soul Sage adalah orang pertama yang menyerang Huo Yuhao. Dia memiliki 3 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 1 hitam. Itu adalah kombinasi cincin jiwa yang bagus. Namun, aura menakutkan yang tak terlukiskan melonjak ke arahnya ketika dia berada 10 meter dari Huo Yuhao. Pada saat itu, Soul Sage merasa seolah-olah dia sedang menghadapi Raja Makhluk Jiwa. Penindasan yang menyeluruh membuatnya sangat tertahan, dan momentum ke depan terhenti. Dia ngeri saat mengetahui bahwa cincin jiwa pengawal Macan Putih misterius di sisi lain meningkat. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 4 hitam dan 1 merah. Ada 9 cincin jiwa. Sebenarnya ada 9 cincin jiwa. Hal yang paling menakutkan adalah cincin jiwa terakhir dari 9 cincin jiwa ini adalah cincin jiwa berwarna merah darah yang berumur 100.000 tahun. Cincin jiwa 100.000 tahun hanya ada di legenda, bahkan di dunia Master Jiwa. Mereka yang telah menjalani pendidikan Master Jiwa Ortodoks akan tahu bahwa monster jiwa berusia 100.000 tahun memiliki kecerdasan tinggi. Ia bahkan bisa memilih untuk terlahir kembali sebagai manusia. Sangat sulit untuk berburu dan membunuh monster jiwa berusia 100.000 tahun. Seseorang tidak hanya harus memiliki kemampuan yang hebat, tetapi dia juga harus beruntung. Jika Judul Douluo menghadapi monster jiwa berusia 100.000 tahun, Judul Douluo sedikit lebih mungkin untuk menang jika budidaya mereka serupa. Namun, ini didasarkan pada premis bahwa makhluk jiwa tidak berasal dari salah satu spesies yang lebih kuat. Meskipun mungkin bagi seorang berjudul Douluo untuk mengalahkan monster jiwa berusia 100.000 tahun, membunuh dan menangkapnya jauh lebih sulit. Makhluk jiwa yang dapat bertahan hidup selama 100.000 tahun atau mencapai budidaya 100.000 tahun memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Terlebih lagi, makhluk jiwa berusia ratusan ribu tahun semakin langka seiring berjalannya waktu. Mereka sangat sadar bahwa penguasa jiwa memburu mereka. Akibatnya, sebagian besar makhluk jiwa berusia 100.000 tahun bersembunyi di habitat khusus. Habitat itu seperti dunianya. Seorang master jiwa yang mencoba menjelajah ke habitat ini kemungkinan besar akan mati. Namun, orang yang menyembunyikan dirinya di antara pengawal Macan Putih sebenarnya memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Aura menakutkan sebelumnya juga dilepaskan melalui cincin jiwa 100.000 tahun. Itu terlalu menakutkan, penindasan total dalam hal pangkat dan budidaya. 3 penjaga khusus lainnya secara alami berhenti di udara. Kuda-kuda Dragon Scale yang menjadi tempat pengawal di sekitarnya berteriak dengan tragis sebelum mereka jatuh ke tanah. Mereka semua adalah makhluk jiwa yang baru hidup selama beberapa dekade, dan tidak dapat menahan aura makhluk jiwa 100.000 tahun. Mereka bahkan bisa ditakuti sampai mati oleh monster jiwa berusia 100.000 tahun, hanya White Tiger Colt di bawah White Tiger Duke yang masih berdiri. Namun, jika dilihat lebih dekat, Huo Yuhao dapat melihat bahwa Duke Macan Putih melepaskan kekuatan jiwa putih redup pada White Tiger Colt miliknya. Melawan aura Huo Yuhao, makhluk jiwa yang memiliki budidaya hampir 10.000 tahun ini masih sangat tertekan. Ekspresi Duke Macan Putih berubah menjadi serius. Dia tidak mengira seorang Judul Douluo dengan cincin jiwa 100.000 tahun bersembunyi di antara pengawalnya. Pada titik ini, dia juga terkejut saat menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengetahui usia pihak lain. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi padanya. Siapa kamu? Dai Hao bertanya. Dia jauh lebih sadar akan arti cincin jiwa 100.000 tahun dibandingkan dengan pengawal khususnya. Cincin jiwa 100.000 tahun adalah batu loncatan untuk menjadi Douluo transenden. Secara umum, sangat sulit bagi seorang berjudul Douluo untuk naik peringkat setelah mereka mencapai peringkat 90.
Kebanyakan berjudul Douluo akan gagal menjadi Douluo Transenden peringkat 95. Hanya mereka yang sangat berbakat, cerdas, dan cukup beruntung yang mempunyai kesempatan seperti itu, namun, ada beberapa judul Douluo yang merupakan pengecualian. Selama mereka terus berkultivasi dan bertahan hingga membuat terobosan, mereka bisa menjadi Douluo Transenden. Judul Douluo ini memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Tidak ada bentuk pengobatan atau kekuatan yang dapat menandingi cincin jiwa berusia 100.000 tahun dalam hal meningkatkan tubuh master jiwa. Itu membuat seorang master jiwa mampu menangani kekuatan jiwa dari Douluo Transenden, dan menyesuaikan bakatnya hingga dia mencapai level seperti itu. Justru karena dia mengetahui semua ini, Dai Hao tidak berpikir orang di depannya hanyalah seorang berjudul Douluo. Dia jelas tahu bahwa seseorang yang memiliki cincin jiwa 100.000 tahun mungkin adalah seorang Douluo Transenden. Cincin jiwa 100.000 tahun adalah harta karun peringkat teratas yang didambakan semua master jiwa. Namun, hal itu juga menimbulkan masalah besar. Cincin jiwa 100.000 tahun tidak dapat dilepaskan dari master jiwa. Tetapi monster jiwa 100.000 tahun masih akan menghasilkan tulang jiwa 100.000 tahun. Selama seorang master jiwa sudah mati, tulang jiwanya masih bisa direnggut, akibatnya, judul Douluo lainnya mungkin tergoda untuk membunuh seseorang dengan cincin jiwa 100.000 tahun dalam upaya untuk merebut tulang jiwa mereka. Itulah sebabnya para master jiwa dengan cincin jiwa 100.000 tahun akan mencoba meningkatkan kemampuan mereka ke tingkat Douluo Transenden jika mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai di sekitar diri mereka. Dengan cara ini, mereka dapat melindungi diri mereka dari pengejaran dan pembunuhan. Saya tidak bisa menantang Douluo Transenden sendirian. Dai Hao segera menyadarinya. Huo Yuhao merasa sedikit tidak berdaya saat ini. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan tiruannya untuk membuat dirinya tampak mengesankan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghentikan Duk Macan Putih untuk menyerangnya, dan membuatnya mendengarkan? Kemampuan seseorang selalu memiliki pengaruh terbesar di dunia master jiwa. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Kamu seharusnya bisa merasakan kalau aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Kalau tidak, aku bisa saja menyerangmu kapan saja aku mau. Aku tidak perlu menunggu sampai sekarang, atau memberimu peringatan apapun. Aku berspesialisasi dalam kekuatan spiritual, jadi aku bisa merasakan bahwa krisis besar sedang menunggumu di suatu tempat yang tidak terlalu jauh. Jika kamu percaya padaku dan segera kembali, kamu masih bisa melewatinya. Kalau tidak, kamu menang tidak mampu menangani apapun yang mencoba berurusan denganmu. Segera berbalik, Huo Yuhao menggunakan cara paling sederhana untuk memberitahunya apa niatnya. Dai Huabin termasuk di antara pengawal saat ini. Ketika dia melihat Huo Yuhao di atas kuda skala naga miliknya, memperlihatkan aura seorang transenden Douluo, dia merasa kagum. Dia berpikir dalam hati, orang ini masih sama seperti dulu. Kemampuannya untuk menakut-nakuti orang lain lebih besar dari kemampuan lain apapun yang dia miliki. Bukankah dia juga melakukan hal yang sama pada kita di masa lalu? Namun, dia membuatnya tampak begitu nyata sehingga ayahku bahkan tidak menyadarinya. Ya, Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar dan tidak berwujud dengan kedok tiruannya untuk berpura-pura sebagai Douluo Transenden. Bukan hanya Dai Hao tidak menemukan apapun, bahkan Penatua Xuan tidak akan bisa mengatakan apapun kecuali dia cukup dekat dengannya. Bagi Adipati Macan Putih, dia tidak akan tahu kecuali dia benar-benar melawan Huo Yuhao. Dai Hao menyipitkan mata dan berkata, bagaimana saya tahu ini bukan jebakan lain? Mengapa saya harus mempercayai Anda? Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara, tapi dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Indranya sangat tajam, mereka tidak kalah dengan persepsi naga emas milik Wang Qiu. Penilaiannya terhadap bahaya selalu sangat akurat. Saat dia mengangkat kepalanya, cahaya keemasan keluar dari matanya. Kekuatan spiritualnya sudah terfokus pada satu arah. Di tanah datar, deteksi searah Huo Yuhao bisa mencapai hampir 5.000 meter. Dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh di udara, karena tidak ada hambatan. Ketika dia mengungkapkan kekuatan spiritualnya, Duk Macan Putih tidak meragukan kemampuannya lagi. Kekuatan spiritualnya yang menakutkan bahkan lebih besar daripada kekuatan spiritual Duk Macan Putih. Kekuatan spiritual Huo Yuhao bahkan hampir berubah menjadi materi saat dia melepaskannya. Apa budidayanya? Douluo Transenden, orang ini pasti seorang Douluo Transenden.
Namun, saya belum pernah mendengar tentang Douluo transenden dengan jiwa bela diri tipe spiritual di benua ini. Apakah orang ini bersembunyi selama ini? Huo Yuhao tidak sesantai Dai Hao. Ketika dia melepaskan kekuatan spiritualnya ke udara, ekspresinya segera berubah, dan dia berteriak, "Cepat, beri perintah untuk mundur." Ada alat jiwa tipe pengawasan yang dikerahkan di udara oleh musuhmu. Mereka mengamati setiap gerakanmu. Jika kamu tiba-tiba berhenti, mereka akan diperingatkan, dan mereka akan mendatangimu. Cepat, mundur. Ketika Huo Yuhao berada di Akademi Serek, dia belajar dari gurunya bahwa pertahanan semua pangkalan militer sekarang menjadi sangat ketat karena pesatnya perkembangan alat jiwa. Selain itu, ada gelar Douluo yang mengikuti Adipati Macan Putih, mengingat betapa pentingnya dia bagi Kekaisaran Bintang Luo. Hanya saja judul Douluo ini biasanya tetap tersembunyi. Kali ini, dia bahkan tidak membawa satupun dari mereka. Selama dia bisa kembali ke pangkalan militernya, keselamatannya akan terjamin. Dai Hao bukanlah orang yang bimbang. Ia mampu menjadi panglima 3 pasukan karena selalu menjalankan tugasnya dengan cepat dan efektif. Setelah merasakan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang luar biasa, dia membuat keputusan dan memerintahkan, "Ayo kembali ke markas kita." Setelah Huo Yuhao mendengar kata-katanya, dia menghela nafas lega, dan dengan cepat mencabut penindasan yang telah dia lakukan terhadap mereka, namun, dia sedikit bersemangat karena kuda skala naga tidak bisa bangun dalam waktu dekat. Di hadapan aura 100.000 tahun permaisuri es, mereka membutuhkan setidaknya 2 jam sebelum bisa bangun. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan hal ini sekarang. Dia tidak punya pilihan sebelumnya. Jika dia tidak menegaskan otoritasnya, Duk Macan Putih tidak akan mempercayainya. Pengawal Macan Putih memang elit. Mereka tidak perlu diperintah sebelum mulai mundur dengan berjalan kaki. Mereka berbalik ke arah markas mereka, dan mulai berlari. Mereka tetap mempertahankan formasi yang ketat. Saat berlari, mereka sengaja tetap berada di 2 sisi, menyisakan jalan di tengah. Tanpa penindasan dari Huo Yuhao, White Tiger Colt menjadi normal kembali. Duk Harimau Putih dengan cepat mengendarainya kembali ke jalur yang telah mereka lalui sebelumnya. Dai Hao benar karena tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang apapun. Mereka akan menjadikannya target yang jelas di udara. Bahkan jika dia berada 10.000 meter jauhnya, alat jiwa tipe pengawasan akan dapat dengan mudah menguncinya. Jauh lebih mudah baginya untuk mundur ke tanah, bagaimanapun, musuh-musuhnya tidak akan berani tetap berada di udara. Sistem pertahanan anti-udara di pegunungan Mingdou tidak bisa dianggap enteng. Itu mencakup seluruh wilayah udara dalam jarak 3.000 meter dari tanah. Alat jiwa tipe pengawasan yang ditemukan Huo Yuhao sebelumnya berada hampir 5.000 meter di udara, sehingga tidak ditemukan oleh alat jiwa pengawasan udara. Kuda skala naga yang ditumpangi Huo Yuhao juga tidak tahan lagi. Dia melompat dari punggung kuda bersama Wang Dong'er. Sedetik kemudian, Dai Hao sudah menaiki White Tiger Colt di depannya. "Elder, terima kasih atas peringatannya. Jika kita berhasil menghindari bencana ini, saya akan selamanya berterima kasih kepada Anda." Saat Huo Yuhao melihat ekspresi tegas Adipati Macan Putih yang sepertinya tidak menunjukkan rasa panik, Huo Yuhao merasakan napasnya menjadi lebih cepat. Saat ini, tidak ada kebencian apapun di hatinya. Itu hanyalah keinginan tulus untuk membantu Adipati Macan Putih melarikan diri. "Ayo bergerak cepat. Kalau tidak, semuanya akan terlambat." Oh ya, apakah ada cara untuk mencegah alat jiwa tipe pertahananmu melancarkan serangan terhadap objek udara? Atau setidaknya mencegah mereka menyerang alat jiwa tipe udara yang kita punya? Dai Hao menghentikan Harimau Putih dan menjawab, "Ada satu cara. Selama kita menandai alat jiwa dengan simbol khusus milik militer kita, itu mungkin. Saya satu-satunya yang dapat menandai alat jiwa ini. Ada cara khusus untuk membedakan tanda-tanda ini." Huo Yuhao mengangguk dan bertanya, "Bagus sekali. Seberapa jauh kamu dari 9 deringan?" Dai Hao tertegun, dan menjawab, "Saya memperoleh 9 cincin setengah tahun yang lalu, berjudul Douluo." Dia sebenarnya bergelar Douluo? Huo Yuhao tercengang saat ini. Namun, hatinya menjadi dingin setelah ini. Dia tidak tahu Dai Hao adalah seorang berjudul Douluo, tapi musuh yang berencana menyergapnya pasti tahu. Penyergapan terhadap jiwa Douluo dan penyergapan terhadap judul Douluo tentu saja akan berbeda. Ini berarti musuh mereka pasti menjadi lebih kuat. Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan hal lain.
Dia dengan cepat mengambil sesuatu dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan memberikannya kepada Dai Hao. Dia berkata, cepat, gunakan itu untuk melindungimu nanti. Kami juga akan membantu melindungimu. Cepat, pergi. Setelah Dai Hao menerima kotak yang diberikan Huo Yuhao kepadanya, dia tidak ragu-ragu, dan membalikkan keledainya sebelum berlari menjauh. Dia membuka kotak itu ketika kudanya berlari kencang, Huo Yuhao dan Wang Dong'er berada di belakang sekarang. Namun, suara Dai Huabin terdengar dari samping, mari kita lindungi dia bersama-sama. Saat dia melihat Dai Huabin, Huo Yuhao langsung marah. Tutupi pantatku. Cepat, pergi. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi musuh, menurutmu apa gunanya dirimu? Saat Huo Yuhao berbicara, dia menunjuk ke arah Adipati Macan Putih, yang semakin menjauh. Dai Huabin menegakkan lehernya dan berkata, jika kamu bisa tetap tinggal untuk melindungi mereka, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Huo Yuhao ingin menamparnya, yang akan membantunya membalas dendam juga. Namun, Dai Huabin tidak bisa mati, karena dia sangat penting bagi dia dan Wang Dong'er dalam upaya mereka untuk melewati babak Deep Adventure. Hentikan omong kosong itu dan ayo pergi. Saat dia berbicara, Huo Yuhao telah mengaktifkan pendorong jiwanya untuk maju ke arah Adipati Macan Putih. Wang Dong'er tidak melepaskan jiwa bela dirinya, dan hanya mengikuti. Jiwa bela dirinya terlalu jelas dalam kegelapan, dia tidak akan melepaskannya kecuali tidak diperlukan. Dai Huabin dan Julu mengejar mereka berdua. Dia jauh lebih lega. Mereka baru saja meninggalkan markas beberapa waktu yang lalu. Dengan kecepatan ayahnya, dia hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk kembali, namun, langit bersinar saat ini, bola cahaya kehijauan mulai terbang ke arah mereka dari barat. Lampu kehijauan ini berbentuk seperti labu. Karena jaraknya terlalu jauh dari tanah. Ukuran sebenarnya tidak dapat ditentukan. Namun, percikan api yang mereka ciptakan di langit sangat menyilaukan. Lampu-lampu itu terbang menuju Duk Macan Putih. Mereka memang ada di sini. Huo Yuhao menghela nafas pada dirinya sendiri. Musuh memiliki alat jiwa tipe pengawasan di langit, yang setara dengan memiliki mata ekstra di langit. Hanya Kekaisaran Matahari Bulan yang mampu mengirimkan alat jiwa tipe pengawasan 5.000 meter ke udara. Setidaknya, belum ada kerajaan lain di benua ini yang mampu melakukannya. Kebanyakan sistem pertahanan anti-udara tidak dapat secara akurat menyerang target yang jaraknya lebih dari 3.000 meter. Huo Yuhao juga tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Dia hanya seorang insinyur jiwa antara kelas 6 dan 7, dan raja jiwa bercincin 5. Kecuali dia bisa naik 5.000 meter ke udara untuk menghadapi alat jiwa tipe pengawasan, dia tidak punya cara untuk mengubah situasi. Meskipun dia tahu mereka sedang diawasi, dia tidak bisa menghancurkan alat jiwa tipe pengawasan. Ini adalah akibat dari kurangnya kekuatannya. Huo Yuhao tahu bahwa dia melakukannya dengan cukup baik sejauh ini. Dia berhasil menghentikan kemajuan Duk Macan Putih dalam waktu yang sangat singkat. Namun, terlihat jelas bahwa musuh sudah bersiap dengan baik. Setelah mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, mereka dengan cepat melancarkan serangan jarak jauh. Saat ini, mereka hanya bisa melihat seberapa efektif pertahanan Kekaisaran Bintang Luo. Langit di atas pangkalan militer kerajaan manapun selalu merupakan zona terlarang. Huo Yuhao dan Wang Qr pernah mendapat masalah saat mereka berada di kerajaan jiwa surgawi. Di pegunungan Mingdou, zona terlarang udara diberlakukan lebih ketat saat lampu kehijauan berbentuk labu ini muncul. Bola lampu merah mulai melonjak keluar dari pegunungan menuju ke arah mereka. Itu adalah meriam jiwa intersepsi udara, tidak terlalu sulit untuk membuat meriam jiwa seperti itu. Kuncinya adalah ukurannya yang besar dan menghabiskan banyak logam langka. Saat digunakan, mereka juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Melihat reaksi sistem pertahanan anti-udara kerajaan Bintang Luo cukup cepat, Huo Yuhao juga menghela nafas lega. Segera, bola lampu merah berbenturan dengan lampu kehijauan berbentuk labu. Saat kedua belah pihak hendak bentrok, lampu kehijauan pecah. Bagian depan dan belakang lampu berbentuk labu dipisahkan. Bagian depan melaju ke depan dengan kecepatan lebih cepat, bertabrakan dengan lampu merah. Sedangkan bagian belakang berhenti di udara, transformasi ini terjadi sangat cepat. Tanpa mata roh dan mata setan ungu Huo Yuhao, dia tidak akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Ledakan yang memekakan telinga bergema di udara, dan cahaya besar menerangi seluruh langit. Apakah intersepsinya berhasil?
Saat pengawal macan putih memikirkan hal ini, harapan mereka pupus. Bola cahaya kehijauan berubah bentuk kerucut sebelum sekali lagi meluncur turun seperti sambaran petir. Mereka mengincar jalan yang akan diambil oleh Adipati Macan Putih. Tidak bagus, Huo Yuhao mengutuk dalam hatinya. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain sekarang. Dia mengaktifkan deteksi spiritualnya secara ekstrim dan mengarahkannya langsung ke kepala Adipati Macan Putih. Pada titik ini, Duk Macan Putih sangat fokus pada perubahan di udara. Karena dia tidak waspada, kekuatan spiritual Huo Yuhao menyerbu pikirannya. Sebelum dia bisa melawan dengan kekuatan spiritualnya sendiri, dia terkejut dengan apa yang ditawarkan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao kepadanya. Data tentang lampu kehijauan tersaji di benaknya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendarat, di mana mereka akan mendarat, DLL. Semuanya muncul di benaknya. Duk Macan Putih sangat berpengalaman. Dan langsung mengetahui apa yang sedang terjadi. Ukurannya membesar, dan rambut pendeknya berubah menjadi hitam dan putih, seperti garis-garis harimau putih. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 5 hitam tiba-tiba muncul darinya, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Cincin jiwa keempatnya bersinar sangat terang, dan bola cahaya terang berbentuk kepala harimau dengan cepat terbentuk di atas kepalanya. Bola cahaya ini menghasilkan percikan putih yang menyilaukan saat melesat ke udara, bum, 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 bum. Serangkaian ledakan dahsyat bergema di seluruh pegunungan. Duk Harimau Putih telah melepaskan hujan meteor harimau putih ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, dia berhasil mencegat lampu merah dengan akurat. Lampu kehijauan yang turun telah turun dengan sangat cepat. Tanpa deteksi spiritual Huo Yuhao, Adipati Macan Putih tidak akan bisa mencapai prestasi yang begitu mengesankan. Saat semua orang mengira bahwa krisis telah dapat dihindari untuk sementara dan Duk Macan Putih dapat terus kembali ke markas. Cahaya kuning kecoklatan tiba-tiba muncul sekitar 300 meter di depan Duk Macan Putih. Cahaya bersahaja ini hanya berdiameter 10 meter saat pertama kali muncul. Namun, diameternya langsung menyebar hingga lebih dari 100 meter. Seluruh pegunungan diterangi oleh cahaya ini, murid Huo Yuhao menyusut. Ini bukanlah keterampilan jiwa, karena ia mampu bersembunyi dari deteksi spiritualnya dan muncul langsung di sepanjang celah gunung. Itu pasti alat jiwa. Itu juga merupakan alat jiwa terkuat yang pernah dia lihat dalam pertarungan. Karena itu, setidaknya itu harus menjadi alat jiwa kelas 8. Orang-orang yang ada di sini untuk membunuh Adipati Macan Putih akan berusaha sekuat tenaga. Ini seharusnya menjadi meriam jiwa stasioner kelas 8. Hati-hati. Huo Yuhao berteriak hampir tanpa sadar. Dia juga merasa sangat aneh saat meneriakkan 2 kata tersebut. Mengapa saya mengkhawatirkan keselamatannya? Bum, 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 tiba-tiba, seluruh pegunungan Mingdou tampak berguncang. Sebuah ledakan besar yang memekakkan telinga mengguncang wilayah yang ditutupi oleh cahaya tanah. Puing-puing berserakan di mana-mana, dan gelombang kejut yang kuat langsung melanda lebih dari 1000 meter persegi, membela. Teriak Duk Macan Putih. Dia tidak mundur. Cincin jiwa pertama, ketiga, dan kelima menyala. Sosoknya langsung berlipat ganda. Saat dia membenturkan kedua telapak tangan harimaunya, lapisan cahaya putih yang kuat mulai menyebar, dengan tubuhnya di tengah. Gelombang kejut yang datang ke arahnya terhalang. Saat melihat adegan ini, Huo Yuhao, yang tanpa sadar bergerak untuk melindungi Wang Dong'er, sedikit linglung, mengingat kemampuan Duk Macan Putih, dia tidak akan mendapat banyak kerugian jika dia hanya melindungi dirinya sendiri. Namun, penghalang yang dia dirikan mencakup area yang sangat luas. Dia pasti akan terkuras lebih cepat, ledakan terdengar terus-menerus. Tanah mulai retak, dimulai dari titik pusat ledakan. Retakan ini dengan cepat meluas ke segala arah. Satu sisi jalan yang mereka lewati adalah tebing, sedangkan sisi lainnya adalah gunung yang tinggi. Meski jalur gunung tersebut dinilai cukup lebar, namun banyak bebatuan yang berjatuhan dari langit pasca ledakan terjadi. Tanah longsor, pengawal Macan Putih pantas disebut sebagai elit dari para elit. Meskipun kekuatan individu mereka tidak signifikan dalam menghadapi ledakan yang mengerikan, mereka mencoba untuk berkumpul bersama pada saat ini. Sebagian dari mereka dengan perisai mengangkatnya untuk memblokir batu yang jatuh dan gelombang kejut yang masuk. Keempat penjaga khusus bergegas maju tanpa ragu-ragu dan membantu Adipati Macan Putih dengan tekanan yang dia hadapi. Namun, gelombang kejut yang datang masih terlalu kuat.
Begitu kuat sehingga terdorong kembali saat dihantam, Huo Yuhao secara kasar sudah mengetahui apa itu alat jiwa. Itu adalah cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8 yang disebut cangkang longsor. Ketika alat jiwa setidaknya berada di kelas 7, alat yang memiliki efek khusus akan diberi nama mereka sendiri. Hal ini terutama berlaku untuk peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Ada berbagai jenis nama untuk mereka, cangkang longsor ini adalah salah satunya. Itu seharusnya merupakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 7. Namun, ia diklasifikasikan sebagai cangkang kelas 8 setelah susunan formasi khusus dan material digunakan untuk memperkuat kemampuan penyelubungan dan obstruktifnya. Ia memiliki kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Ia akan segera mengebor ke dalam tanah setelah mendarat, memanfaatkan formasi logam langka yang memiliki ketertarikan besar pada elemen tanah. Ia bisa mengebor tanah atau granit dalam waktu sesingkat mungkin sebelum melepaskan gelombang kejut yang sangat besar. Guncangan yang dikeluarkannya setara dengan 100 peluru meriam, yang menyimulasikan kekuatan ledakan dan memungkinkannya menyebabkan tanah longsor. Cangkang longsor ini tidak dianggap sangat mematikan di antara cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8. Namun, itu lebih stabil, sehingga bisa disembunyikan secara efektif. Efeknya di medan perang bisa jadi cukup besar, terutama dalam serangan strategis seperti ini. Tujuan musuh sangat sederhana. Memblokir rute kembalinya Adipati Macan Putih dan mengulur waktu bagi mereka untuk membunuhnya. Jenderal, cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Penjaga khusus yang merupakan Soul Sage berteriak dengan cemas. Saat ini, gelombang kejut terkuat telah berlalu. Namun, Adipati Macan Putih tidak pergi. Dengan budidayanya, terbang di ketinggian rendah bukanlah apa-apa. Namun, dia berbalik dan terus melepaskan hujan meteor harimau putih ke udara. Dia menghancurkan batu-batu yang berjatuhan yang akan menimpa anak buahnya. Saat Huo Yuhao memandangnya melayang di udara, dia merasa seolah ada sesuatu yang mencekik dadanya. Dia sebenarnya mengambil risiko dibunuh demi melindungi bawahannya. Daiha berteriak, "Hentikan omong kosongmu. Prajurit, bersiaplah untuk melawan musuh. Kalian semua adalah prajuritku dan rekan prajuritku. Aku tidak akan meninggalkan satupun dari kalian. Kami akan tetap di sini dan menunggu bala bantuan." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya terang melesat ke langit. Mereka tidak terlalu jauh dari markas. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama hingga bala bantuan tiba. Setelah serangan udara dan ledakan yang baru saja terjadi, kamp mereka seharusnya disiagakan, dan bala bantuan harus segera dikirim. Sebuah lubang besar selebar beberapa ratus meter telah pecah di depan mereka. Tidak mungkin mereka melintasinya dengan berjalan kaki. Jika Duk Macan Putih pergi sendirian, dia akan meninggalkan pengawal macan putihnya, yang terdiri lebih dari 100 orang. Dalam perang, situasi seperti itu sangat umum terjadi. Namun, Duk Macan Putih tidak membuat keputusan itu. Dia adalah jenderal mereka, dan jiwa militer Kekaisaran Bintang Luo. Dia adalah pahlawan sejati. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan tentara dan saudara-saudaranya. Selain itu, mungkin bukan pilihan yang salah untuk bertahan di sini. Lagi pula, sangat sulit untuk mengetahui dari mana datangnya musuh, ketika Dai Huabin melihat ayahnya tidak mau pergi. Dia mulai menjadi cemas. Dia buru-buru bertanya kepada Huo Yuhao, "Apa yang harus kita lakukan?" Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat. "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo bantu dia." Dia tidak bisa memutuskan Duk Macan Putih. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membantunya menjaga tempat ini. Selain itu, lokasi mereka tidak terlalu jauh dari markas mereka. Mereka masih punya peluang. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya dan menutupi area di mana pengawal macan putih berada. Huo Yuhao tidak bisa membagi kekuatan spiritualnya dengan semua orang, tapi dia membaginya dengan Adipati Macan Putih dan 4 penjaga khusus sebelumnya, dengan bantuan Huo Yuhao. Adipati Harimau Putih mampu mencegat bebatuan yang jatuh dengan lebih efisien dengan hujan meteor macan putih miliknya. Semua bebatuan besar hancur akibat hujan meteor miliknya. Wang Dong'er juga telah membuka sayap Dewi Kupu-Kupu bersinarnya saat ini. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia melepaskan cahaya Dewi Kupu-Kupu untuk membantu Adipati Macan Putih. Dia semakin menurunkan ancaman tanah longsor. Para pengawal juga tidak menganggur.
Meski tidak semuanya memiliki perisai, mereka tetap menggunakan senjatanya untuk menyapu batu-batu yang berjatuhan dari mereka. Meski masih ada beberapa korban jiwa, namun tidak terlalu banyak, pada titik ini, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul dari jauh. Mereka muncul dalam pola yang sangat rumit, dan mulai bergerak menuju Duk Macan Putih dan para pengawalnya. Itu adalah bom eksplosif. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya, lalu menghela nafas dalam hatinya. Dia bisa menebak asal-usul musuh-musuhnya. Pertama, ada peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, lalu ada bom klaster yang dapat meledak. Itu pasti Kekaisaran Matahari Bulan. Duk Harimau Putih menarik napas dalam-dalam sebelum dia berbalik ke udara. Dia terbang menuju bom saat cincin jiwa keempatnya terus bersinar. Hujan meteor macan putih miliknya mengubah arah seperti meriam cepat, terbang langsung menuju bom yang meledak. Di saat yang sama, dia juga berteriak, "Pengawal macan putih, dengarkan perintahku. Bubar dan mundur." Sangat sulit bagi mereka untuk membubarkan diri di daerah seperti itu. Jalan di depan telah hancur, membuatnya sangat tidak rata. Di satu sisi ada tebing. Di sisi lain, ada sebuah gunung. Mereka hanya bisa mencari rute melalui area yang telah hancur berantakan. Untungnya, ada lereng landai yang bisa mereka gunakan untuk meninggalkan tempat ini. Para prajurit ini tidak akan pernah menentang perintah Adipati Macan Putih. Setelah mendengar perintahnya, kapten yang memimpin pasukan segera memimpin mereka menuju jalan setapak yang telah hancur berantakan, namun, cangkang longsor ada di sana untuk menghentikan mereka melarikan diri. Ketika mereka sampai di tepi tebing, mereka hanya melihat depresi yang dalam. Pemimpin tim dari tim pertama adalah seorang pria kekar berusia sekitar 40 tahun. Saat dia melihat jalan terputus di depannya, dia tampak sedih. Dia dengan cepat berbalik dan menghadapi pengawal lainnya yang mengikutinya, memperlihatkan ekspresi tekad di wajahnya, tatapannya menyapu seluruh prajurit di depannya. Saudara-saudara, kita semua telah menyaksikannya dengan mata kita sendiri. Duk tetap tinggal karena kita. Jika bukan karena kita, dia pasti sudah aman. Kita berada di jalan buntu sekarang. Setiap detik yang kita bebankan pada Duk menempatkannya dalam satu bahaya lagi. Sejak kami bergabung dengan pengawal macan putih, kami tahu bahwa kami bersedia mengorbankan hidup kami demi Duk. Saya tidak akan memaksa siapapun di antara Anda untuk melakukannya sekarang. Mereka yang bersedia mengikuti saya, aku akan selalu menjadi saudaraku yang baik. Tuan, aku bersedia mengorbankan hidupku untukmu. Mohon berhati-hati. Saat dia berbicara, dia memperhatikan semua rekan di depannya. Setelah ini, dia berbalik tiba-tiba mengarahkan jari kaki kirinya ke tanah sebelum dia melompat dari tebing. Sebagai pemimpin Zhang Biao berhasil menilai situasi yang mereka hadapi dengan akurat. Karena mereka, musuh-musuh mereka semakin mendekat. Tidak ada yang tahu kapan bala bantuan akan tiba. Satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan Duk Macan Putih adalah dengan membiarkannya mundur dengan cepat dan bala bantuan dikumpulkan. Namun, Adipati Macan Putih tidak mau meninggalkan mereka, sehingga menjadikan mereka bebannya. Tidak mungkin mereka bisa bubar di sini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan Adipati Macan Putih. Saat melihat adegan ini, Huo Yuhao merasa dadanya seperti dipukul. Bawahan Adipati Macan Putih rela mengorbankan nyawa mereka demi dia, dan dia juga rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Tiba-tiba, dia tampak menjadi lebih kuat dalam pikiran Huo Yuhao. Saat dia menarik Wang Dong'er, mereka berdua melompat dari tebing.